Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu udah mau ngeklik video ini ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik kartu tarot lagi untuk nyari tahu energi seseorang yang tadinya itu nganggap kamu B aja ya, nganggap kamu biasa aja. Namun lama-lama kok yo jadi datang rasa. Ini bukan hanya rasa seneng, rasa suka kayak gitu ya. Ini jauh lebih dalam, yaitu perasaan cinta gitu ya. Oke, ini untuk beberapa orangnya telah hadir dalam hidupnya kamu. Untuk sebagian yang lain, orang ini akan segera hadir ya dalam hidupnya kamu. Nggak tahu itu entah kapan, besok lusa lah gitu ya, atau tahun depan kah. Ini energinya timeless soalnya ya, energi yang tidak berbatas waktu. Nah, dan ini juga bisa energinya itu pembacaan bukan hanya satu orang aja nih yang sekarang kita baca, tetapi energi dari beberapa orang gitu. Ya wajar aja ya, sepanjang hidupnya kamu itu kamu akan dicintai oleh lebih dari satu orang gitu ya kan. Oke, baik, namun sebelum mari mulai tarik kartu tarotnya, seperti biasa mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang aja. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang coba mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Siapa sih sosok seseorang yang tadinya itu nganggap kamu B aja, namun lama-lama jadi ada rasa cinta sama kamu. Oke, baik. Iya. Iya. Nah, ini bisa aja kayak nunjukin bahwa dia sudah datang dalam hidupnya kamu gitu ya. Kapanpun kamu menemukan video ini, dia udah datang dalam hidupnya kamu. Dan ini bisa kayak ceritain tentang seseorang yang lagi ngejalanin relationship dengan kamu. Entah itu urusan percintaan ataukah itu urusan pekerjaan kayak gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kalian lakukan interaksi bersama gitu. Nah, dan di sini dia itu nampaknya lagi menderita akan cintanya dia terhadap kamu gitu ya, atau setidaknya ada satu dua hal yang membuat dia itu menjadi overthinking, memikirkan kamu. Ini bisa juga bercerita tentang secret admirer-nya kamu gitu ya, seseorang yang punya rasa cinta namun dia tuh tidak berani menyampaikan apa sih yang dia miliki di hatinya untuk kamu. Entah itu karena statusnya dia sudah punya pasangan, atau justru kamu dia lihat sudah punya pasangan, atau dia ini bisa kayak udah nyatain cinta sama kamu, udah ngasih signal-signal cinta sama kamu, namun dia tidak kunjung juga melihat ada feedback balasan dari dirimu. Nah, kayak gitu ya. Sehingga itu kayak jadi beban tersendiri bagi seseorang ini. Ini bisa dia kayak ngerasa sayang banget sama kamu ya, cinta banget sama kamu. Jadi ini yang kayak orang bisa aja posesif ya, sama kamu tuh posesif banget justru gitu. Nah, jadi dia itu yang kayak kepengen juga tuh niatannya untuk mengkontrol hidupnya kamu gitu ya. Atau dia itu melakukan satu hal yang sesungguhnya dia tuh nggak sanggup lakukan. Tapi demi bisa narik perhatiannya kamu, maka dia akan memacu dirinya di batas kekuatan dan kemampuannya dia. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini bisa suaminya kamu, bisa istrinya kamu, bisa pacarnya kamu, secret admirer-nya kamu, mantannya kamu gitu ya. Ini bisa-bisa aja gitu. Oke, dan nampaknya kamu itu agak yang kondisi gedek banget sama orang ini gitu. Untuk beberapa belakangan kamu tuh kayak kelihatan tuh marah-marah sama dia gitu ya. Kamu tuh kayak kelihatan juga kamu chatting dia, kamu seneng-senengin dia beberapa waktu belakangan ini. Tapi ternyata kamu bisa aja dengan semudah itu hilang kabar ketika dia sudah sayang-sayangnya sama kamu, lagi nyaman-nyamannya sama kamu. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu kisahnya, itu gambarannya gitu. Jadi
orang ini bisa kayak nganggep bahwa hanya dia aja yang punya perasaan dalam sama kamu, tapi nampaknya kamu itu enggak. Nah gitu ya, atau ini bisa energinya itu energi bolak-balik. Ternyata ini adalah seseorang tuh yang bikin kamu tuh empet banget. Gara-gara dia kamu itu puyeng gitu ya, sakit kepala kamu ngelihat dia gitu. Yang dia itu taunya ngamuk-ngamuk aja sama kamu gitu ya, marah-marah aja sama kamu. Atau ya tadi bahwa setelah bikin nyaman tapi kemudian di situ menghilang. Nah, di sana ya. Nah, jadi ada kondisi yang nampaknya di antara kalian berdua, ini kondisi yang dia anggap tuh sedang tidak baik-baik saja, atau justru kamu yang menganggap kondisinya kalian itu kondisi yang tidak baik-baik aja gitu ya. Jadi bisa energinya itu nunjukin energi yang bolak-balik. Nah, namun kalau ditanya sungguhan gak ini cinta gitu ya, saya rasa ini akan sungguhan cinta gitu ya. Ini sungguh-sungguh yang berharap besar, berharap banyak kepada dirimu gitu. Atau justru sebaliknya, kamu yang berharap banyak dengan dia. Tapi yang jelasnya kalau soal perasaan sayang, perasaan cinta itu, ya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah gitu ya. Oke, baik. Baik ya. Ini bisa juga ketika kamu ketemu sama dia, mungkin dia itu lagi dalam sebuah situasi yang nampaknya mengkuras energinya dia itu cukup banyak gitu ya. Ini bisa seseorang yang selama ini kamu kejar-kejar, atau justru dia yang selama ini tuh nampaknya agresif banget gitu. Pengen deket sama kamu, agresif banget, pengen bisa tahu kamu itu punya perasaan yang sama nggak ya dengan dia. Nah kayak gitu ya. Oke, baik. Dengan kamu dia anggap tuh tidak mudah, memiliki rasa kepada dirimu dia anggap itu hal yang cukup challenging sama dia ya, yang cukup bisa bikin dia itu ngerasa makan nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu ya. Oke, baik, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kita lihat sosoknya ya. Nah, ini sosok seseorang yang nampaknya cukup populer. Ini seseorang yang juga bisa, dia sudah punya jabatan-jabatan tertentu di sosial masyarakat kah, atau di instansi tempat dia bekerja kah gitu. Nah, untuk beberapa nampaknya Mari ya, orang ini kayak yang baru-baru aja nikah nih, nampaknya kayak gitu ya, baru-baru aja nikah. Nah mungkin kayak gitu ya, nampaknya dia kayak, oh aku nih cinta sama kamu, aku tuh sayang sama kamu, tapi aku tuh harus menikah dengan orang lain. Nah yang kayak gitu tuh bisa nih gitu ya. Jadi yang dia bilang bahwa iya hidupku sebenarnya tuh bahagia, tapi karena aku punya rasa cinta sama kamu, itu jadi kayak kebahagiaanku ini hanya kayak kepalsuan gitu loh, karena terlalu sering aku tuh mikirin kamu. Nah gitu. Jadi kamu tuh kayak yang mencuri sesungguhnya ya happiness gitu ya. Kamu tuh orang yang berhasil banget untuk nyuri ketenangan batinku gitu. Dan justru karena perasaanku kepadamu itu membuat siksaan-siksaan tertentu bagi hidupku ini, katanya gitu ya. Jadi dia bisa aja tuh kayak yang gak nyalahin kamu sesungguhnya. Bisa aja dia tuh kayak yang kesel ke diri dia sendiri. Kenapa sih dia harus cinta sama kamu kayak gitu ya. Banyak orang yang bisa dia cintai, tapi kenapa mesti kamu gitu. Jadi kayak dia boleh menyesali gitu ya. Kenapa harus dia itu bisa kenal sama kamu. Nah di situ. Jadi secara general kalau dilihat ini orangnya ya sebenarnya itu banyak hal-hal yang baik ya hadir dalam hidupnya dia. Orang kayak tuh mudah sayang, orang tuh kayaknya mudah suka sama dia gitu. Dan nampaknya ini seseorang tuh yang
cukup berhasil dalam hidupnya dia, maksudnya banyak prestasi-prestasi di situ ya dalam hidupnya dia. Jadi ini kalau mari katakan bukan orang sembarang-sembarangan gitu. Ini orang ada bobotnya, ini orang yang dia lakukan itu nampak-nampaknya mudah sekali menghasilkan sebuah pencapaian tuh yang baik banget gitu, yang baik banget. Nah, kemudian ini orangnya nampaknya ya tadi ya populer kayak gitu. Dia cukup menyita banyak perhatian dari orang-orang gitu ya. Ini bisa ya seorang selebgram kali gitu, atau mungkin konten kreator kali. Jadi dia ini yang nampaknya itu banyak sorotan mata ke arah dia. Nah gitu ya. Jadi ini ibaratnya kayak sebenarnya dia tuh bisa dapetin banyak wanita atau banyak pria. Namun di sini ya dia justru menjatuhkan hatinya dia itu kepada dirimu. Nah di sana ya. Oke. Baik, kemudian siapa orang ini? Kita lihat ya siapa dia. Ya, ini kalau mari lihat orangnya itu mudah cemas ya. Ini pribadinya itu mudah resah. Karena dia itu orangnya lebih kayak cenderung make hati daripada make pikiran gitu ya. Jadi namanya emosional gitu ya, orangnya emosional. Jadi kalau orang emosional itu kan mudah banget tuh terombang-ambing oleh perasaan. Nah kayak gitu ya, nggak tahu-tahu tuh udah resah, nggak tahu-tahu tuh udah cemas. Jadi ini seseorang yang pribadinya itu mood swing gitu ya. Mudah banget emosinya dia yang tadinya itu bahagia pergi ke sedih gitu ya. Yang tadinya itu kayak kelihatan dia tuh orangnya lagi tenang-tenang aja, tapi tiba-tiba di situ udah marah-marah gitu ya. Jadi dia itu seseorang yang kalau mari bilang empatnya itu tinggi juga gitu. Jadi orang-orang empat ini kan empati gitu ya. Orang-orang empati itu kan yang dia berorientasi tuh kepada rasa gitu ya. Jadi ini orang kalau udah cinta, ini cinta banget ini. Ini cinta banget. Memang untuk beberapa dia bisa aja gampang jatuh cinta gitu. Tapi walaupun dia gampang jatuh cinta ya, ini kayak cinta bener-beneran. Jadi kalau mari rasa ini dia dengan dunia perasaannya itu cukup mengkacaukan kehidupan pribadinya dia. Nah, kayak gitu ya. Ini cukup mudah kacau dia ini. Cukup orangnya tuh kayak gampang banget dibikin dalam keadaan tuh yang tidak tenang. Nah gitu. Jadi kayak galauan ini anaknya ya, orangnya. Beberapa ini galauan. Walaupun usia dia itu udah usia, kita katakanlah usia sudah tua gitu. Namun bisa aja manajemennya dia soal emosionalnya dia itu masih sedang belajar gitu ya. Masih sedang belajar karena acap kali itu kayaknya berantakan gitu. Dan ini untuk beberapa dia itu introvert. Sebenarnya introvert, walaupun ternyata dia itu orang yang populer, orang terkenal kayak gitu ya. Tapi dalam kehidupan nyatanya dia di balik layar gitu, ini orangnya tuh lebih kayak seneng sendiri aja gitu ya. Nggak suka yang hangout, nggak suka yang party. Sesungguhnya kayak gitu. Kalau dikuak itu kepribadian dia yang sesungguhnya, rasanya dengan diri sendiri itu jauh lebih nyaman. Soalnya dia ini kayak bisa orang yang suka berangan-angan gitu ya. Orangnya tuh kayak yang suka berimajinasi. Jadi dirinya sendiri dengan imajinasinya itu udah rame gitu ya. Jadi dia nggak butuh kehadiran orang-orang lain gitu. Nah cukup dengan dia beserta ilusinya dia, hayalan-hayalannya dia gitu ya. Itu udah yang menyita banyak waktunya seseorang ini. Nah untuk beberapa ini kayaknya dia punya kayak penyakit insomnia gitu ya, penyakit agak susah bobok gitu ya. Dia bisa kayak yang tidur itu baru di jam 2-3 malam kayak gitu ya. Udah jelang-jelang pagi gitu ya, atau katakanlah larut malam dia baru bisa di situ tidur gitu. Nah, dan juga orang ini punya feeling intuisi
itu yang bukan feeling ya, tapi intuisinya itu kayaknya cukup tajam gitu ya. Jadi orang ini kayak yang bisa tahu banyak hal walaupun dia belum melihat, belum mendengar, belum merasa gitu. Tapi dia kayak bisa aja ngerti bahwa ada sebuah keadaan atau ada sebuah situasi itu yang akan terjadi gitu. Dan bahkan ini bisa yang dia itu ngelihat bahwa hanya dia aja yang cinta, tetapi kamu tuh nggak punya rasa yang sebesar itu ke dia gitu. Soalnya orang ini nampaknya Mari tipe-tipe dia yang mudah tertekan tadi gitu ya. Dan dia juga kan tahu nih, dia kan bisa ngelihat orang ini kayak gimana sih gitu ya. Jadi kayak pembaca karakter, pembaca jiwa yang cukup baik di situ. Nah, kemudian juga orang ini seninya itu tinggi banget ya, jiwa seninya itu tinggi banget. Nah, cenderung dia ini sebenarnya pribadi yang pendiam ya, tadi introvert itu ya. Dia pendiam, dia tidak terlalu bisa dengan mudah untuk menyampaikan apa isi kepalanya dia atau apa isi hatinya dia itu dalam bentuk kata-kata. Dia lebih senang itu nampaknya menyampaikan langsung gitu ya. Dia itu bisa kayak nampaknya mau mengekspresikan rasa dia itu melalui lagu-lagu gitu ya, melalui gambar-gambar ya, dia melukis kayak gitu ya. Atau juga ya kalau itu bentuk komunikasi lebih kayak bikin tulisan gitu ya, bikin sebuah puisi gitu ya. Jadi agak susah dia mau menyampaikan yang sesungguhnya di dalam dirinya dia ini untuk untuk dunia luar, kecuali tadi dari seni kreatifnya dia gitu ya, kecuali dari seni kreasinya dia. Ini orang hebat banget ini orang hebat banget. Jadi dari hal-hal yang kita anggap itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bisa diciptakan, tapi dia bisa ciptakan gitu. Nah, ini contoh aja ya, dari misalnya yang kita anggap sampah, itu bisa kayak menjelma menjadi sesuatu tuh yang indah, sesuatu yang cantik gitu ya, di tangannya dia. Nah, kayak kita. Jadi ini orang juga punya perasaan tuh, perasaan yang lembut banget, ya tadi sensitif juga. Ini orangnya mudah nangisan, walaupun dia cowok nih ya, walaupun dia energinya itu maskulin gitu, tapi dia kayak mudah terharu gitu loh. Jadi dia apa-apa tuh dibawa ke hatinya dia, ke perasaannya dia. Makanya mudah nangis orang ini, mudah nangisan gitu ya. Tapi dia bukan cengeng, enggak cengeng gitu. Bawaan lahir kayak gimana ya? Bawaan lahir ini bisa Pisces, Scorpio dan Cancer. Nah kita Pisces, Scorpio, Cancer, tapi ini energi paling utama itu nampaknya itu energi dari Pisces gitu ya. Nah di situ dia bukannya yang kayak rapuh-rapuh, cengeng nggak jelas gitu, manja-manja nggak jelas gitu, enggak kayak gitu orangnya ya. Bawaan dari oroknya dia udah kayak gitu loh. Nah oke, baik, resah, cemas, gelisah itu sering banget dia alami gitu ya. Untuk beberapa ini kayak bisa juga dia punya gangguan, boleh dikatakan gangguan tuh ya, enggak ya, bipolar kayak gitu. Mari rasa ada bipolarnya orang ini gitu. Lagi-lagi soal thinking ya, overthinking banget dia orangnya gitu. Namun ini dia bisa yang kayak tabah. Nah itu ya, orangnya tuh kayak tabah banget. Kelihatannya aja dia nangisan, tapi dia ya kayak gimana orang tabah tuh? Sabar gitu ya. Orang tuh sabar banget ngadapin tentang lika-liku hidupnya itu, dia sabar banget. Nah, mungkin dalam hidupnya dia ini tidak semengenaskan itu, tapi lagi-lagi bahwa dia punya PR tertentu gitu ya, karena kita semua punya PR ya. Kita lahir ke dunia ini, kita ada punya misi untuk aku menyelesaikan bagian kehidupan yang seperti ini. Aku menyelesaikan kehidupan yang bagian seperti itu. Nah itu. Jadi PR-nya dia ini kalau mari lihat bisa mengolah rasa.
gitu ya. Ini bisa itu kayak jatuhnya nanti orang-orang spiritual ini. Lambat laun dia harus ke spiritual. Kalau enggak ini bisa kayak ada nanti keinginan-keinginan. Ini maaf-maaf aja nih ya, agak-agak serius juga nih. Ini bisa kayak ada keinginan-keinginan tuh yang bunuh diri, yang kayak gitu ya. Keinginan itu yang minimal mengkucilkan dirinya dia, membuat dia itu berjarak dari dunia nyata gitu loh. Ya, karena beban banget gitu loh. Kayak pikiran dia itu bisa kayak menggagas banyak hal yang itu menakutkan bagi dirinya dia gitu. Nah, secara komunikasi saya rasa ini orangnya komunikasi sebenarnya itu santun banget gitu ya. Dia itu banyak mikir-mikir, boleh nggak diomongin ini, boleh nggak disampaikan itu, boleh nggak dikritik ini. Tapi saya rasa kalau dia mau mengkritik orang, itu kayak yang sebuah tantangan besar bagi dia gitu ya. Jadi kadang-kadang tanpa dia sadari, dia mengizinkan orang-orang tuh kayak berlaku tidak baik bagi dia. Nah gitu, tanpa dia sadari di sana. Karena yang tadi bahwa dia nggak berani ngomong, dia nggak berani tuh kayak nyampein, kamu nyakitin aku gitu ya. Agak kurang berani dia di situ. Dia lebih yang kayak aku tahan sampai di manalah ujungnya. Nah, lebih sering kayak itu moto hidupnya orang ini gitu ya. Dan dia itu juga orangnya saya rasa tidak terburu-buru gayanya, tidak tergesa-gesa. Dia itu bisa beberapa tuh gerakannya tuh lambat banget gitu ya. Lambat banget gitu. Loadingnya itu pun bisa kayak lambat gitu ya. Kamu ngomong apa sama dia, dia tuh nggak yang bisa langsung nangkep maksud dan tujuannya itu apa gitu ya. Agak lambat dia di situ. Bukan berarti dia bodoh ya. Mari nggak ngomong ke arah bodoh gitu, enggak. Hanya saja daya tangkap, daya paham, daya mengertinya dia akan kata-kata itu bisa agak lemah di situ gitu ya. Nah, namun ya walaupun begitu dia orangnya orang yang sukses juga kok gitu ya. Ini orangnya orang yang banyak berhasil juga dalam hidupnya dia. Ya mungkin dia tuh hanya nunjukin aku tuh orangnya nggak impulsif, aku tuh orangnya tuh nggak reaktif. Segala sesuatunya itu harus ditimbang-timbang dengan baik, ditimbang-timbang dengan benar. Nah kayak gitu, kadang-kadang saking konsentrasinya dia, jadi kayak yang hang sendiri gitu loh, paham nggak sih? kayak yang tiba-tiba shutdown sendiri tuh otaknya dia, pikirannya dia, nah gitu. Karena dia terlalu sering ya menggunakan otaknya gitu ya. Jadi capek nih, bisa kayak capek banget ini, pikiran dia capek gitu. Jadi dia gagal menangkap hal-hal yang penting gitu ya. Dan kalau mari lihat bisa dia ini orangnya tuh tidak detail gitu. Bisa dia orangnya tuh kayak pelupa. Nah gitu, karena banyak hal yang harus dia cerna. Nah gitu ya, mana dia mencernanya itu agak lambat orangnya gitu. Dan ini juga ngomong tuh pelan gitu ya. Ngomongnya itu kalau bisa tuh hal-hal yang baik-baik aja gitu. Paling nggak suka dia kayak nyindirin orang, julitin orang. Paling nggak style dia banget lah ya. Dan ini orangnya pintar banget untuk jaga rahasia. Jadi amanah gitu ya. Rahasia itu hanya akan terhenti di dia sampai dibawa mati. Jadi ini temen ya, dia tuh temen yang baik gitu. Dia tuh sahabat yang loyal gitu ya. Jadi dia ini dalam hidup itu maunya yang kayak gimana ya, berinteraksi tuh yang baik sama lingkungannya dia gitu. Karena sesungguhnya walaupun dia introvert, tapi dia tahu bahwa dia itu tidak bisa juga kok hidup sendiri. Ada beberapa hal itu yang dia butuh bantuan dari orang lain. Nah, butuh bantuan dia di situ. Apalagi untuk yang keputusan-keputusan cepat, dia bisa agak-agak gamang di situ.
bisa agak-agak gampang gitu. Jadi dia tuh kayak yang sering nanyain orang, kalau aku ngelakukan ini, itu bener nggak ya? Itu keliru nggak ya? Nah di situ. Jadi dia kayak sebenarnya takut bikin kekeliruan, takut bikin kesalahan gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Tapi ya akhirnya untuk dia apalagi di usia-usia muda itu akan mempersulit diri dia sendiri gitu ya. Jadi nggak banyak omong. Ini orang nggak banyak omong, ini orang kayak yang pendiam banget. Jadi bisa aja dia punya cinta sama kamu itu tidak dia tunjukkan ke kamu gitu ya, sehingga ya itu juga akan menjadi problem baru bagi dia, seolah-olah dia kayak ngerasa cinta yang bertepuk sebelah tangan. Nah lagi-lagi di situ ada King of Cup ya, jadi ini karakter orangnya tuh kuat banget sesungguhnya, tapi karakter yang kuat dalam hal-hal yang justru di situ kelembutan, berbicara tentang kelembutan. Dia seorang pria itu bisa dia kayak tampilannya itu maskulin banget ya, dia pria yang kayaknya tuh maco banget, bisa aja gitu. Tapi kalau udah ngomong sama dia, orang kayak lebih cenderung tuh nyaman banget gitu ya. Dia orangnya tadi tidak judgement gitu ya. Dia tidak akan menilai-nilai orang dari sisi buruk-buruknya orang. Enggak gitu. Dia akan tetap cari-cari itu ya hal-hal yang baik. Soalnya ini orangnya hatinya itu hati yang baik gitu. Jadi kan hanya orang yang hatinya baik yang mampu melihat kebaikan-kebaikan kayak gitu ya. Coba kalau hatinya itu yang busuk lah, ujar-ujarnya ya, hati busuk gitu ya, busuk hati gitu. Itu pasti akan ngelihat salahnya orang aja, kelirunya orang aja gitu ya, lalainya orang aja gitu. Tapi kalau dia ini, iya dia tahu, oh ini orangnya bohong, oh ini orangnya tuh sebenarnya agak kurang baik, oh orangnya kayak gini. Taunya dia gitu. Tapi dia lebih kayak cenderung, nggak usahlah dipermasalahkan, nah kayak gitu. Makanya mari katakan, kalaupun ada orang yang bikin salah sama dia, itu lebih kayak cenderung tanpa orang minta maaf, dia udah maafin. Gitu ya. Belum orang minta maaf, dia udah maafin. Gitu. Ya, tapi ketika orang lakukan salah ke dia, itu dia kayak bisa 1, 2 hari, 3 hari, itu kayak bisa dia tuh nangis, kayak gitu ya. Hatinya tuh kayak sedih banget. Namun lama-lama dia, ya udahlah aku maafkan. Nah kayak gitu. Atau dia butuh seminggu, 2 minggu gitu. Ya dia butuh lah untuk mencerna dulu, mendamaikan dulu perasaannya, baru kemudian dia memaafkan. Jadi nggak ada cerita kayak ini seseorang yang pendendam, seseorang yang culas gitu ya. Enggak, ini baik banget gitu. Baik banget. Jadi bukan hanya dia aja yang banyak sayang sama orang, tapi orang juga tuh kayak ngerasa mudah sayang sama dia. Gitu ya, mudah sayang sama dia. Ini bahkan kalaupun dia pria, tapi dia tuh bisa kayak deket sama anak-anak gitu ya. Anak-anak tuh kayak yang nyaman sama dia gitu. Nah juga kayaknya ini dia banyak punya teman perempuan gitu ya. Kalau dia cowok nih, kita cerita tentang cowok. Kalau dia cowok, dia tuh kayak punya banyak teman perempuan. Justru jangan-jangan lebih banyak teman perempuannya dia daripada teman laki-laki. Tapi dia nggak ngondek ya. Dia ini tidak yang apa gitu ya, tetap dia ini jantan gitu, jantan, tapi vibrasinya dia itu kayak jadi vibrasi yang feminim kayak gitu. Dan bahkan ini bisa teman-temannya itu banyak curhat sama dia. Ini orang yang kayak bisa juga pengen dia itu memberikan jasa tertentu kepada orang. Karena ini gini, ini beberapa tuh profesinya dia bisa dokter, dia bisa konselor, ya. Jadi ini bisa dia tuh kayak perawat gitu ya, bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang pelayanan. Nah, kira-kira yang kayak gitu nih bisnisnya dia gitu ya. Atau ya tadi seniman. Nah, kayak gitu ya. Dia bisa itu seorang musisi, pelukis kayak gitu. Dia juga bisa desainer ya, desainer interior kah, desainer apalah kayak gitu ya. Ini bisa juga dia profesinya itu arsitek kayak gitu. Ini kalau mari lihat ketika kamu ketemu sama dia, dia sudah punya sebuah status profesional. Nah kayak gitu. Ya, status profesional. Ini orang yang kayaknya itu banyak dimintai nasihat oleh orang lain gitu ya. Walaupun dia mungkin menasehati dirinya sendiri tuh agak susah gitu.
Tapi ketika dia menasehati orang, itu nampaknya bikin orang tuh adem gitu loh. Setidaknya orang tuh akan duluan ngerasa tenang gitu ya, sehingga orang itu bisa kayak menyelesaikan persoalan dia sendiri. Soalnya kalau orang tuh dalam keadaan sedih, resah, gelisah gitu ya, itu persoalan tidak akan bisa dilihat gitu. Nah, ketika persoalan tidak bisa dilihat, bagaimana mungkin solusi bisa ditemukan gitu ya. Tetapi ketika orang ngobrol sama dia, ketika orang berinteraksi sama dia, ada rasa kedamaian di situ gitu. Nah, ketika damai itu kayak segala sesuatu itu kayak terbuka aja gitu, pikiran terbuka gitu ya, hati terbuka, dan itu jadi menghasilkan sebuah solusi bagi orang lain. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini kalau dengan keluarganya dia, ini dia dekat gitu ya. Dia dekat, dengan keluarganya itu dekat. Ini untuk beberapa bisa dia tuh nggak punya figur bapak, tetapi dia dibesarkan oleh ibu gitu ya. Dan di situ dengan energi ibu tadi, dia tentu saja, makanya ya, apa tuh, lebih kayak cenderung bisa nunjukin energi yang feminim. Ini stylist juga bisa ya, stylist profesinya stylist. Nah, kayak gitu. Atau ini bisa kayak yang punya bapak ya, dia besar dengan figur bapak, tapi figur bapaknya itu pun kayaknya lembut banget gitu loh ya. Figur bapaknya itu lembut banget. Jadi kalau dengan dia itu jarang banget kita lihat dia meninggikan suaranya, dia keras suaranya gitu. Jarang banget gitu ya, jarang banget. Udah bener-bener kelewatan lah itu seseorang, baru dia akan nanti ngamuk-ngamuk gitu. Jadi kalau marah iya, tapi marah-marah jarang sekali kita temukan dia akan marah-marah. Nah, kayak gitu ya. Paling dia tuh kayak yang hanya mendem gitu. Paling-paling kita hanya melihat ekspresi wajahnya itu yang memerah kayak gitu ya, rahangnya yang mengatup. Nah, paling-paling kita hanya ngelihat kayak gitu dari dia. Nah, tentu saja jika dilihat dari penampilannya dia, saya rasa penampilannya ini cukup bikin kita itu seneng ya memandang dia. Nah, lagi-lagi bahwa dia ini seniman, apapun profesinya dia, walaupun profesinya dia itu misalnya Pak Tentara gitu ya, Pak Polisi gitu, atau apalah gitu ya. Nah, namun tetap jiwa seninya dia itu tidak akan bisa dia tutup-tutupi gitu ya. Mungkin dia tuh nggak banyak gaya gitu, tapi yang jelasnya dia anggun gitu ya. Dia nggak bikin polusi mata, dia nggak bikin polusi hidung gitu ya, nggak bau anaknya gitu. Jadi kayak yang bersih banget gitu. Karena dia kayak cinta ya, orang ini banyak energi cintanya. Jadi kalau cinta itu tentu dia akan self love ya. Dia akan merawat diri dia itu dengan sebaik-baik mungkin. Mungkin berlaku mewah-mewah gitu ya, agak kurang cocok sama dianya. Mana yang sederhana, nah itu yang paling suka dia. Mana yang sederhana, mana yang simple, kayak gitu ya. Mana yang nyaman. Nah, dia lebih seneng style yang seperti itu gitu. Ya, bukannya dia nggak tahu, wah ini mewah, ini cantik, ini apa gitu ya. Bukannya dia nggak tahu itu, tahu dia. Cuman yang dia akan mengenakan sesuatu itu yang nampaknya tidak mencolok mata orang gitu ya, tidak mencolok di matanya orang. Nah gitu ya. Jadi dia tuh yang ngomong tuh pelan gitu ya. Ini kayak suaranya itu merdu gitu ya. Beberapa tuh lebih seneng tuh kalau ngomong bisik-bisik. Beberapa gitu ya. Karena dia tuh gak mau narik perhatiannya orang tadi ya, kayak Mari katakan. Dan dia itu kayak ingin dalam hidupnya segala sesuatu tuh punya makna. Nah gitu ya, segala sesuatu tuh dilakukan itu dengan cara yang semaksimal mungkin, yang sebaik-baik mungkin.
Nah, di situ. Jadi ini dengan dia tuh bakalan nyaman banget gitu ya. Dia mudah menarik teman-teman. Dia mudah menarik sahabat-sahabat. Dia mudah menarik orang-orang yang cinta, orang-orang yang sayang sama dia gitu ya. Nah, dan juga ya ini bisa akan jadi bumerang juga bagi dia. Tidak jarang orang-orang yang hanya memanfaatkan dia juga hadir ya dalam hidup seseorang ini. Tapi walaupun dia tahu dia sedang dimanfaatkan, dia lebih kayak cenderung ya udahlah nggak apa-apa lah. Nah dia cenderung yang kayak gitu. Jadi mau ini gaya orangnya agak permisif gitu ya, agak permisif, apa-apa tuh boleh gitu. Orang yang bisa kayak makan hati gitu. Hei, kamu tuh mestinya kayak gini lah gitu ya. Kamu tuh larang dia, kamu tuh marahin dia gitu. Orang yang kayak gedek jadinya. Tapi dia tuh udah nggak apa-apa. Nah, lebih cenderung kayak kita. Makanya ini ketika dia ketemu sama kamu, nggak cukup lama waktu dia butuhkan untuk dia itu punya perasaan yang dalam banget ya sama kamu gitu. Ini orangnya tulus, orangnya itu tipe yang tidak neko-neko di situ ya, dia yang apa adanya aja lah gitu, apa adanya aja. Nah memang dia agak mau ini orangnya tidak jujur, tetapi ketidakjujurannya itu dia anggap harus dia lakukan untuk, menurut dia nih, untuk menyelamatkan seseorang, entah itu untuk menyelamatkan dia atau untuk menyelamatkan orang lain. Nah kayak gitu. Dan dia bisa ini gini, kadang-kadang dia ndak pandai membedakan mana yang kenyataan, mana yang ilusinya dia aja gitu. Mau dia bingung gitu ya, mau dia yang kayak sesuatu yang nggak ada diada-adain sama dianya gitu, tanpa dia sadari. Nah kayak gitu ya, tanpa dia sadari di sana. Kemudian kita lihat lagi siapa orang ini. Ini cantik ya, cantik, cakep, bawaan lahir. Iya, ini energi yang berbeda. Jika ini energi air, di sini hadir energi api. Nah, ini bisa orang yang berbeda di sini ya. Ini orangnya orang ceria banget nih, ceria banget gitu. Nah, ini orangnya tuh kayak yang mudah bikin orang seneng sama dia ya, mudah bikin orang tuh bahagia jika yang ini orang jadi nyaman gitu ya, orang jadi tenang. Kalau dengan person yang ini itu kayak yang happy banget orang ketika dengan dia, lucu, kocak gitu ya. Orangnya ini energik, ini ganteng banget ya, ini cantik banget kalau mari lihat, atau setidaknya dia tuh mudah menaklukkan hati orang-orang gitu. Walaupun itu bukan dengan sengaja dia lakukan gitu ya. Karena maunya dia tuh share kesenangan, share kegembiraan. Nah itu maunya dia. Dan apapun yang dia pegang, mari rasa itu membawa keberhasilan. Nah kayak gitu ya. Jadi ini kayak cenderung orangnya, ini kan energi matahari ya kalau kita lihat aja. Jadi kayaknya apa aja tuh sukses di tangannya dia gitu. Orangnya banyak ketawa gitu ya. Mau ini kadang-kadang memang anaknya tuh iseng banget kayak gitu. Tapi keisengannya dia itu bukan dengan tujuan untuk mempermalukan orang lain gitu ya. Enggak, itu hanya kayak menghidupkan suasana kayak gitu ya. Jadi mau ini petakilan, ini orangnya nggak bisa diam. Ada aja yang dia mau lakukan, ada aja yang mau dia omongkan gitu ya. Nah jadi jarang banget kita tuh bisa ngelihat dia tuh berdiam diri. Nah gitu ya. Penampilan itu hal yang utama bagi dia. Nah, dan kemudian dia itu yang kayak apa yang harus aku lakukan untuk orang lain biar bikin orang lain itu bahagia gitu. Nah, melihat orang lain bahagia itu juga merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri bagi dia. Jaminan kesuksesan dalam kehidupannya itu tinggi sekali gitu ya. Karena orangnya ini mari lihat juga orangnya
mauan, anaknya tuh mauan gitu ya. Jadi maksudnya gini, ketika dia mau sesuatu, dia akan dapatkan sesuatu itu. Dan caranya dia mendapatkan sesuatu itu, Mari rasa tidak dengan bersusah payah gitu ya. Jadi kayak yang istilah ujar-ujar banting tulang, itu nampaknya tidak berlaku bagi orang ini. Nah gitu. Ya, ada aja hal-hal yang baik. Nah, jadi dari sisi spiritual juga ada kayak gini ya, ilmu spiritual. Ketika kamu bahagia, maka kebahagiaan lain itu akan dengan mudah kamu tarik dalam hidupnya kamu. Nah, gitu ya. Dan itu yang walaupun dia bukan orang spiritualis, tapi dia sudah mempraktekkan itu secara alami dirinya dia, gitu ya. Secara alamiah aja. Jadi dia jarang banget ditemukan dalam keadaan yang sedih, gitu ya. Ini jarang banget, gitu. Orang-orang melihat dia tuh akan selalu dia ceria banget, energik banget gitu ya. Ini orangnya lincah banget. Nah, kayak gitu ya. Ini bisa kayak bikin orang itu ngerasa cemburu, tetapi dalam kecemburuan ini bukan bikin orang kayak yang tak hancurin lah anak ini gitu. Enggak gitu. Tak hancurin lah orang ini, tak rusak-rusak lah hidup orang ini. Enggak. Tapi kayak cemburu, wah beruntung sekali dia jadi orang ya. Nah, kayak gitu lah. Wah, kenapa bisa dia terlahir seperti itu ya? Nah gitu, wah ini cantik sekali ini orang gitu ya. Terus orang membandingkan dirinya dia dengan seseorang ini. Nah kayak gitu. Ini energi dari Leo ini ya. Ada beberapa energi dari Leo yang nanti akan jatuh cinta sama kamu. Nah ini sebagai seorang kekasih, ini kekasih yang luar biasa fantastis gitu. Nah, dia akan membuat pasangannya itu mengalami atau ngejalanin kehidupan itu yang asik banget gitu. Ya, yang asik banget. Jadi dia akan ngajak pasangannya itu, ayo kita berpetualangan yuk dalam hidup ini. Terlalu sia-sia hidup ini kalau kita itu hanya kayak sedih-sedihan aja gitu ya. Terlalu sayang gitu katanya. Ayo kita bahagia gitu. Jadi dia akan mengajak pasangannya ini untuk melihat, merasakan gitu ya, mendengar sesuatu tuh yang mungkin tidak pernah si pasangannya itu rasain. Nah, kayak gitu ya. Dia akan menghadirkan hal-hal baru dalam kehidupannya dia, dan itu akan dia share juga kepada orang-orang yang terdekat sama dia gitu. Jadi orang ini tuh kayak hidupnya tuh hari ini kayak gini, besok tuh udah kayak gitu, besoknya lagi tuh udah kayak gitu. Jadi hidupnya tuh kayak jauh dari kata-kata monoton gitu ya. Ada aja pergerakan-pergerakan yang hebat, ada aja pergerakan-pergerakan yang luar biasa yang dilihat orang tuh dari dia. Jadi ibaratnya gini ya, hal-hal hebat ini bisa aja diselingi dengan kejatuhan dulu nih gitu ya. Dia jatuh dulu, tapi nanti dia tuh kayak yang cepet naik lagi. Nah gitu, cepet naik lagi. Ada aja nanti dia akan temukan solusi atau jalan keluar itu yang terbaik. Nah, mana Mari katakan tadi ya, ujar-ujar bahwa hidup itu ngenes, hidup itu adalah sebuah keadaan yang di situ harus kerja bakti, kerja rodi, banting tulang gitu ya. Itu kan nggak berlaku sama dia. Makanya ini orangnya akan cepet misalnya dia jatuh, tapi dia tuh akan cepet itu naik lagi gitu. Dan dia lagi-lagi akan banyak pertolongan-pertolongan orang nanti datang ke dia gitu ya. Dan tanpa pun pertolongan dari orang lain, dia dengan dirinya sendiri itu udah kayak yang bisa menciptakan hidup tuh yang menyenangkan banget. Hidup tuh yang asik banget. Nah kayak gitu. Jadi ini bisa juga orangnya yang tidak sabaran kayak gitu ya. Orangnya itu ingin yang segala sesuatunya itu instan kayak gitu ya. Orangnya ini juga lagi-lagi lucu, humoris gitu. Dia mudah sekali untuk dikenali oleh banyak orang gitu ya, karena prestasi-prestasinya dia gitu ya. Karena juga tampilan wujud orangnya ini udah kayak good looking banget gitu ya. Mewah, cantik, ganteng, gagah, seksi ya. Ini terutama untuk seksi nih. Ini seksi banget, walaupun dia cowok tuh kan seksi ya. Seksi banget karena penampilan itu hal yang utama juga sebagai modalnya dia itu untuk hidup. Nah,
Nah gitu ya. Jadi orang sedih datang ke dia itu bisa langsung kayak yang lupa tentang kesedihannya orang gitu. Jadinya tuh sama dia orang jadi kayak yang mudah hahaha sama dia. Nah kayak gitu ya. Oke, baik, kita tarik satu kartu terakhir yang nunjukin tentang siapa sih orang ini. Oke. Orang ini cenderung hidupnya tuh kayak yang stabil banget gitu ya. Jadi kayak yang banyak banget anugerah itu datang dalam hidupnya dia. Nah, orang ini tuh kayak yang mudah respect ya sama orang lain. Dia akan selalu respect, santun, hormat sama orang lain. Nah, kayak gitu. Dia juga ini seseorang tuh yang mari katakan ya banyaklah hal-hal yang baik itu dalam hidup dia tuh secara otomatis ada gitu ya, dia bawakan gitu. Kalau mari rasa ya karma baik dia ini pun ini banyak banget gitu ya, tanpa dia sadari tentu saja di situ. Nah, memang beberapa orangnya agak narsis di sini gitu ya, tapi kenarsisan dia itu lagi-lagi itu bukan kayak mau menjatuhkan orang lain, mau ngerusak orang lain gitu ya, hanya untuk kesenangan pribadinya dia, itu enggak. Narsisnya dia tuh maksudnya aku tuh lebih dari orang lain, jadi kayak dia tuh bisa tahu nilai-nilai plus dirinya dia, kegantengannya dia, kecantikannya dia gitu ya, kesuksesannya dia di situ kayak yang sadar banget gitu. Dan dia pengen juga kalau orang-orang tuh mengakui keberadaan dari dirinya. Nah kayak gitu. Ini orangnya kalau mari katakan selalu ada peluang-peluang baik tuh yang datang dalam hidupnya dia gitu ya. Dia banyak menerima, namun di situ dia juga banyak memberi. Jadi ini orangnya tuh kayak yang dermawan, kita katakan gitu. Jadi ini kayak yang suka traktir orang gitu ya, suka ngasih gift untuk orang-orang gitu. Nah, mana kalau dia ngasih sama orang, itu maunya dia tuh ngasih yang paling terbaik. Nggak peduli itu harganya mahal kayak gitu ya. Tapi maksudnya dia tuh yang terbaik. Nah, tapi dia tentu saja nggak konyol ya. Maksudnya dia tuh nggak akan membebani dirinya sampai ngutang-ngutang hanya demi untuk nyenengin orang lain gitu ya. Enggak gitu. Maksudnya yang semampu, yang sebisanya dia gitu. Gitu ya. Memberikan yang terbaik bagi diri sendiri, memberikan yang terbaik bagi orang lain. Mendapatkan banyak berkat rezeki dan juga dia akan mengalirkan berkat rezekinya itu untuk orang lain juga. Nah gitu ya. Jadi ketika dia tuh ketemu sama kamu, saya rasa sepanjang relationship kalian itu dia yang bisa lebih banyak sabar dengan kamu ya. Ini relationship dalam artian banyak hal ya. Ini kan tidak bercerita bahwa ini akan menjadi kekasihnya kamu berikutnya. Enggak, ini bisa hanya menjadi sahabatnya kamu gitu ya. Ini bisa hanya menjadi atasannya kamu, menjadi karyawannya kamu gitu ya. Menjadi seseorang yang menatap kamu dari jauh gitu. Nah, namun kalau adalah kemungkinan kalian berinteraksi dengan lebih rapat gitu ya. Nah, orang ini nanti akan bikin kamu itu bahagia banget gitu. Akan bikin kamu itu kayak ngerasa bersyukur bahwa kamu pernah mengenal dirinya gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan tarik ini koin-koin ya, untuk melihat pembacaan ini ditujukan kepada siapa. Ini bisa inisialnya kamu, bisa inisial orang ini ya, zodiaknya kamu, bisa juga ini zodiak dari si dia gitu. Oke, baik, kita mulai dari inisial K, kalimat, inisial V, Victor, inisial Q, ya, Korea, inisial G, gelas, inisial I, kemudian ada ini inisial J, jenaka, gitu ya, inisial Y, inisial R, ragu, inisial D, delima, inisial F, fanta, gitu. Inisial U, udara. Inisial C, apa ini ya? C ini apa yang cantik ya? Cantik lah, udah ya ampun, mari. Ada inisial W, wanita. Ada inisial O, obat.
inisial A, alam. Inisial S, satu. N, nama. B, belia. Ini T. T ya. Nah, itu aja kalau untuk inisial. Ini tawa gitu ya. Kemudian kita masuk ke zodiak ya. Nah, hadir zodiak Pisces, lagi-lagi Pisces, hadir Leo, Sagittarius di situ. Ini ada energi dari Virgo, hadir energi dari Gemini, Sagittarius lagi, hadir energi dari Capricorn di sana, Capricorn lagi. Ini ada energi dari Cancer, Leo lagi, Aquarius di sini ya. Kemudian ada energi dari Capricorn lagi, Virgo lagi, dan ditutup dengan energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.